Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya akan membagikan resep ide jualan atau isian snack box, atau bisa juga buat hantaran pernikahan, yang mana jajanan ini rasanya juga enak dan bikin nagih banget. Mau tahu gimana cara membuatnya dan apa saja bahannya? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Pertama, siapkan 2 keping bihun jagung, kemudian ini kita patahkan menjadi 2 bagian, lalu siram dengan air panas, sampai permukaannya terendam semua. Ini kita rendam sampai mengembang ya. Supaya bihunnya cepat mengembang, bisa ditutup seperti ini ya, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan juga 400 gram telur puyuh, kemudian ini kita rebus sampai matang. Sambil menunggu telur puyuhnya matang, kita siapkan cetakannya, kemudian olesi dengan minyak goreng tipis-tipis seperti ini. Ini kita lakukan hingga selesai. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, setelah selesai, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, karena bihunnya ini sudah mengembang sempurna, lanjut kita uraikan bihunnya, kemudian tiriskan. Lanjut kita gunting-gunting, supaya tidak terlalu panjang. Nah, karena telur puyuhnya ini sudah matang, bisa dimatikan apinya, kemudian angkat, dan rendam ke dalam air dingin, supaya lebih mudah saat mengupasnya nanti. Lanjut ini kita kupas kulitnya hingga selesai. Berikutnya kita siapkan bumbunya. 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah sendok teh merica. Kemudian kita haluskan. Bahan selanjutnya, siapkan 5 buah tahu putih, atau setara dengan 850 gram. Kemudian ini kita haluskan, bisa menggunakan centong nasi seperti ini, atau bisa juga menggunakan alat yang lainnya. Lanjut kita masukkan semua bumbu halusnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1,5 sendok teh gula pasir, dan 1 bungkus kaldu bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah rata, masukkan semua bihun jagungnya. Masukkan juga 200 gram wortel yang sudah diserut. 2 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Oh ya, supaya lebih mudah saat mengaduknya, jadi adonannya ini saya pindahkan ke wadah yang lebih besar ya. Setelah tercampur rata, jangan lupa koreksi rasa, dan jika rasanya sudah pas, lanjut kita tambahkan 2 butir telur, dan aduk rata. Oh ya, saya mohon maaf, waktu mengaduk telurnya tidak kerekod kamera. Nah, setelah semua bahan sudah tercampur rata, lanjut kemudian kita cetak menggunakan cetakan yang sudah disiapkan tadi.
Kita isi dengan adonan secukupnya, dan tambahkan juga 1 butir telur puyuh, kemudian kita rapikan. Dan hasilnya seperti ini kita lakukan hingga selesai. Setelah selesai, lanjut kita susun ke dalam kukusan. Pastikan kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya, ini kita kukus selama 20 menit dengan menggunakan api sedang. Setelah 20 menit, bisa kita angkat, dan dinginkan terlebih dahulu ya. Nah, ini dia hasilnya. Satu resep ini menghasilkan 34 pieces ya, ini kita dinginkan terlebih dahulu. Sambil menunggu, kita siapkan 2 butir telur, dan tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, kemudian kocok lepas. Setelah dingin, kita keluarkan dari cetakannya ya. Dan hasilnya seperti ini, kemudian ini kita masukkan ke dalam kocokan telur, dan baluri hingga merata. Dan bisa langsung kita goreng ke dalam minyak panas, kita goreng dengan menggunakan api sedang. Ini kita goreng sampai berwarna kuning keemasan. Jangan lupa dibalik, supaya matangnya merata. Setelah matang dan berwarna kuning keemasan, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya, tahu fantasi yang super enak dan gurih banget. Oh ya, sebagian ini akan saya simpan ke dalam kulkas, ini bisa dijadikan stok frozen food ya, dan digoreng sewaktu-waktu. Jadi sangat cocok untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Bisa dikemas ke dalam mika ukuran 6A. Untuk harga, bisa dijual mulai 2.500 sampai 3.000 per cicisnya ya. Atau bisa disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan. Jajanan ini juga bisa dijadikan sebagai isian snack box, atau untuk hantaran pernikahan. Hasilnya sangat cantik sekali. Selain dikemas menggunakan mika, kalian juga bisa mengemasnya ke dalam plastik OPP ukuran 10x10 ya. Dan untuk pelengkapnya kalian bisa menambahkan cabai rawit, atau bisa juga menggunakan saus sambal. Supaya lebih menarik, bisa ditambahkan label di atasnya. Nah, setelah dibelah, hasilnya sangat cantik sekali, teksturnya juga sangat kokoh, dan tidak mudah hancur. Rasanya juga sangat enak dan gurih banget, jika dijual di sekolah anak-anak pasti suka. Hai semua, di video kali ini saya akan membagikan resep ide jualan yang unik dan enak banget. Caranya juga super mudah dan simple banget. Bagi kalian yang penasaran gimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Pertama, siapkan 2 keping bihun jagung, kemudian ini kita patahkan menjadi 2 bagian seperti ini, lalu siram dengan air panas sampai permukaannya terendam semua, ini kita rendam sampai mengembang sempurna. Supaya cepat mengembang bisa ditutup seperti ini ya, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sambil menunggu, siapkan 2 batang daun bawang, kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini. Saya juga menggunakan 2 buah sosis, kemudian belah menjadi 3 bagian,
lalu belah lagi menjadi 2 bagian, kemudian potong kecil-kecil. Setelah selesai, bisa disisihkan terlebih dahulu. Nah, karena bihun jagungnya sudah mengembang sempurna, ini kita tiriskan terlebih dahulu, lanjut kemudian kita gunting-gunting, supaya bihunnya tidak terlalu panjang. Lanjut kita tuang ke wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan 1 buah wortel yang sudah diserut dengan serutan keju. Masukkan juga potongan sosis dan daun bawangnya, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Lanjut kita masukkan seseningnya. 1 sendok teh penuh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1 bungkus bawang putih bubuk, bisa juga menggunakan yang fresh, kemudian kita aduk-aduk, sampai tercampur rata. Kemudian kita tambahkan 3 butir telur, dan aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Yang terakhir, kita tambahkan 3 sendok makan penuh tepung terigu, dan aduk lagi sampai tercampur rata. Pastikan rasanya ini sudah pas ya, jika ada seseningnya yang masih kurang bisa ditambahkan. Nah, kalau semua bahan sudah tercampur rata, adonannya ini sudah siap untuk dicetak. Lanjut kita panaskan cetakannya, kemudian olesi dengan minyak tipis-tipis seperti ini. Kita olesi semua lubang cetakannya, jangan ada yang terlewat ya. Lanjut kita tuang adonannya, ini kita isi setengah sampai 3/4 bagian aja ya, jangan terlalu penuh. Tapi kalau kalian menginginkan tekstur yang lebih tebal, bisa diisi sampai penuh ya, jadi disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Saat mengisi adonan, jangan lupa sambil ditekan-tekan ya, supaya hasil kuenya nanti padat dan tidak berongga. Setelah selesai, lanjut kemudian kita tutup, tunggu sekitar 8 menitan, dan ini kita panggang menggunakan api sedang. Setelah 8 menit, kita balik martabak bihunnya, dan pastikan saat dibalik tekstur martabaknya ini sudah kokoh ya, supaya saat dibalik tidak mudah hancur. Jika belum kokoh, tanda bagian bawah martabaknya belum kering ya, bisa ditunggu sebentar, sampai martabaknya benar-benar kering dan kokoh. Kemudian kita tutup lagi, dan tunggu sekitar 8 menit. Setelah 8 menit, martabak bihunnya bisa kita angkat dan dinginkan. Nah, ini dia hasilnya.
Satu resep ini menghasilkan 20 pieces martabak bihun, atau tergantung dengan tebal tipisnya juga ya. Lanjut, ini bisa kita kemas ke dalam plastik OPP ukuran 9x9, kemudian kita tambahkan pelengkapnya, bisa menggunakan saus sambal atau cabai rawit ya. Jajanan ini bisa dijual dengan harga mulai 1.500 sampai 2.000 per piecesnya ya, atau bisa disesuaikan dengan modal daerah masing-masing. Supaya lebih menarik, bisa ditambahkan label di atasnya, hasilnya sangat cantik sekali. Jajanan ini juga bisa dititipkan di kantin sekolah, atau bisa juga dijadikan sebagai isian snack box. Untuk pelengkapnya ini, selain saus sambal, kalian juga bisa menambahkan mayonnaise ya. Masya Allah, dari bentuknya ini sangat kelihatan menggoda sekali ya, apalagi rasanya, sudah pasti enak banget. Bismillah, kita coba. Alhamdulillah, rasanya ini beneran enak banget, dan juga gurih. Dijamin anak-anak pasti suka, dan bakalan laris manis. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum.